Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini abang kakak? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran tematik. Hari ini kita masih akan membahas di tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 2 tepatnya pembelajaran kedua, 3, 4, 5 dan 6. Nah, mohon maaf ya di sini ada kesalahan penulisan. Jadi materi ini merupakan pembelajaran 2, 3, 4, 5 dan 6. Dengan materi pembelajaran yaitu masih tentang hewan sahabatku. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Nah, kita langsung lanjutkan ke materi pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam materi hari ini yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu merencanakan desain patung dan maknanya secara rinci. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya. Nah, coba perhatikan di situ ada gambar seekor hewan. Hewan apa itu abang kakak? Iya, ayam. Nah, ayam adalah unggas yang biasanya dipelihara manusia untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Nah, di sini Miss Eka mau tanya, pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Nah, di sini perlu juga diingat bahwa ayam potong yang dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Jadi kalau kamu pernah berkunjung atau pernah melihat atau bahkan di sekitar rumah kamu ada peternakan ayam, itu ada 2 tipe ya abang kakak. Yang pertama itu adalah ayam yang dipelihara adalah ayam potong. Nah, kalau yang dipelihara ayam potong itu biasanya yang dimanfaatkan adalah dagingnya. Sedangkan kalau yang dipelihara ayam petelur maka yang manfaatkan nanti adalah telurnya. Jadi ayam tersebut dipelihara agar nantinya bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, ayo kita pahami dulu mengenai Pancasila. Masih ingat kan isi dari Pancasila? Harusnya masih ingat. Dan kamu juga harus ingat bahwa lambang negara kita adalah burung Garuda, sedangkan semboyan dari negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Coba masih ingat atau tidak apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika? Benar, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kamu juga harus tetap mengingat apa saja lambang atau simbol dari masing-masing Pancasila. Coba apa simbol dari sila pertama? Benar, bintang. Apa simbol dari sila kedua? Rantai. Ketiga, pohon beringin. Dan yang keempat, benar, yaitu kepala banteng. Dan yang terakhir, yang kelima, apa simbol atau lambangnya abang kakak? Good job, padi dan kapas. Jadi harus diingat ya, walaupun mungkin kamu menganggapnya sepele, tapi biasanya dalam materi pembelajaran PPKN Pancasila, baik itu isinya, nilai-nilai yang terkandung, pengamalan, kemudian lambangnya, itu biasanya akan selalu muncul di soal-soal ujian. Nah, kita akan melanjutkan ke penerapan sila keempat Pancasila. Di sini ada cerita. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Nah, di sini Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan itu untuk menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, apa sih pendapat kamu tentang sikap Santi?
Iya, jadi kalau menurut kita sikap Santi dan keluarganya itu cukup beralasan ya. Kenapa? Karena peternakan itu merupakan satu-satunya usaha keluarga untuk menghidupi keluarganya dan membiayai sekolahnya. Namun jika warga sekitar terganggu dengan baunya itu juga harus diperhatikan. Bukan berarti walaupun kita memerlukannya tapi kita abai dengan sekitar kita. Jadi seharusnya Santi dan keluarganya itu lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Misalnya lebih memikirkan untuk bagaimana cara membuang kotorannya sehingga tidak menyebabkan bau tercemar bagi warga sekitarnya. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, sebenarnya sikap penduduk itu wajar ya abang kakak. Kotoran ayam itu dari kandang ayam keluarga Santi menyebabkan pencemaran udara berupa bau yang mengganggu kenyamanan warga. Jadi masih dikatakan sikapnya wajar ketika mereka seperti protes karena adanya pencemaran bau di sekitar tempat tinggal mereka, yang nantinya tidak wajar apabila mereka berbondong-bondong berdemo misalnya ke keluarga Santi. Nah, itu sudah ditaraf atau sudah dikatakan tidak wajar. Kemudian apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Nah, di sini dikatakan bahwa Santi sebaiknya Santi dan orang tuanya memindahkan kandang ayamnya yang jauh dari pemukiman warga. Kenapa? Agar nantinya jika lokasi tempat pemeliharaan ayam itu jauh dari pemukiman, tidak mengganggu kenyamanan warga, baik itu dari baunya, kemudian dari bisingnya ayam peternakan tersebut. Nah, kalau yang terakhir, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Sebaiknya penduduk itu awalnya memusyawarahkan dulu mengenai dampak dari peternakan yang contohnya yang dimiliki keluarga Santi. Jadinya warga juga tidak perlu melakukan cara seperti yang Miss Eka tadi katakan demo, itu tidak perlu ya abang kakak, karena nantinya Santi dan keluarganya akan kehilangan mata pencaharian. Jadi di sini kenapa ada penerapan sila keempat, yaitu sama-sama bermusyawarah. Apa solusi yang bisa diberikan oleh warga, kemudian apa juga solusi yang bisa dilakukan oleh keluarganya Santi agar peternakannya tetap berjalan, kehidupan keluarganya insya Allah tetap baik, biaya sekolahnya tetap terpenuhi, kemudian warga di sekitar juga tidak merasa dicemari lingkungannya seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu penerapan sila keempat Pancasila. Nah, apalagi yang menerapkan contoh penerapan sila keempat Pancasila banyak ya. Contohnya tidak memaksakan keinginan, kemudian bermusyawarah, ada juga mengutamakan kepentingan orang banyak, itu tadi tidak egois, kemudian menjalankan keputusan yang telah disepakati. Jadi ketika sudah bermusyawarah, memperoleh satu keputusan, ada baiknya kita menerimanya dengan lapang dada. Namanya saja sudah musyawarah, pasti suara terbanyak yang akan dilaksanakan dari hasil musyawarah tersebut. Nah, ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 159, di mana dikatakan, "Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal." Jadi di sini maknanya bahkan Nabi pun Allah perintahkan untuk bermusyawarah. Bahkan ketika beliau adalah seorang Nabi dan Rasul, Allah tetap menyuruh Nabi Muhammad dengan firman-Nya, yaitu tadi dalam Quran surah Al-Imran ayat 159, untuk tetap bermusyawarah, berhati lembut kepada sesama, dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, selanjutnya adalah penerapan sila kelima. Apa isi sila kelima abang kakak? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada satu cerita, silahkan kamu baca, yaitu mengenai Siti dan teman-temannya. Silahkan kamu baca. Nah, kalau sudah kamu baca, apa yang dilakukan oleh Beni sesuai dengan sila kelima Pancasila? Tadi kan sudah kamu baca tuh, temannya masing-masing melakukan tindakan. Contohnya juga Beni. Nah, Beni, menurut kamu apakah tingkah laku Beni atau perilaku Beni itu sesuai dengan sila kelima atau tidak? Iya, tidak. Kenapa? Karena Beni melakukan pemborosan, dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Bahkan pemborosan dalam Islam adalah perbuatan syaitan, benar. Nah, di sini dikatakan bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, kemudian suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah contoh penerapan sila kelima. Jadi masing-masing dari Pancasila, silanya itu memiliki penerapan nilai-nilainya sendiri-sendiri.
di materi yang lalu kita sudah mempelajari penerapan sila pertama, kedua, kemudian kemarin kita mempelajari penerapan sila ketiga, dan hari ini yang kita pelajari adalah penerapan sila keempat dan kelima. Insya Allah kamu paham ya dengan penerapan sila dari mulai yang pertama sampai yang kelima. Nah, melanjutkan materi SBDP yaitu masih mengenai teknik pembuatan patung. Coba kamu perhatikan di sini ada 2 gambar patung. Yang pertama adalah gambar patung benar adalah patung ayam atau replika dari ayam. Yang kedua adalah gambar patung buah-buahan. Nah, sebagai sahabat manusia, hewan itu banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Bahkan tak hanya hewan, seni patung juga ada yang terinspirasi dari buah-buahan. Coba contohnya di Indonesia, ada satu kota yang menggunakan patung sebagai ikon dari daerah atau kota tersebut. Coba kota apa Abang Kakak? Iya, ada kota Surabaya. Jadi Surabaya itu lambang atau ikon dari kota Surabaya tersebut adalah merupakan patung hiu dan buaya. Nah, patung hiu dan buaya tersebut juga dibuatkan berdasarkan dari sejarah kota tersebut ya. Contohnya kalau negara lain ada Singapura yaitu menggunakan patung singa. Nah, contohnya juga buah-buahan. Ini kalau misalkan tidak salah ada di Malang ada patung buah-buahan. Ada juga tidak usah jauh-jauh di daerah kita ada. Kalau kamu pernah main-main ke Lubuk Pakam, itu di daerah Lubuk Pakam ada patung buah-buahan. Nah, jadi kalau belum tahu boleh sekali-sekali jalan-jalan ke Lubuk Pakam, mana tahu ingin melihat patung buah-buahan tersebut. Nah, untuk itu kita akan mempelajari mengenai teknik dan cara mendesain pembuatan patung. Nah, dalam membuat patung itu disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Bahan-bahannya itu kan berbeda-beda, ada dari batu, ada dari kayu, kemudian ada juga dari tanah liat. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Nah, berikut adalah tekniknya. Yang pertama adalah teknik membutsir. Apa itu teknik membutsir? Nah, teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah ataupun mengurangi bahan yang dibentuk, seperti gambar yang ada di sampingnya ya. Nah, kalau alat yang digunakan adalah butsir atau pisau sudip. Kemudian bahannya biasanya itu yang lunak seperti tanah liat, plastisin atau pledo, kemudian juga ada yang dari sabun. Kemudian kalau teknik yang kedua adalah teknik memahat. Nah, kalau namanya saja memahat berarti mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Nah, biasanya alat yang digunakan adalah palu dan pahat, sedangkan bahan yang digunakan ini berkebalikan dengan tadi teknik membutsir. Kalau teknik membutsir bahannya lunak, kalau memahat bahannya yang keras yaitu seperti kayu dan batu. Kemudian yang ketiga ada namanya teknik konstruksi, digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Apa saja alatnya? Yaitu rangka bangunan atau meja putar. Kemudian yang ke bahannya adalah tanah liat, plastisin, semen, dan gips. Jadi kalau untuk bahan tanah liat dan plastisin bisa digunakan, bisa membuat patungnya dengan teknik butsir ataupun teknik konstruksi ya Abang Kakak. Kemudian yang keempat adalah teknik mencetak. Nah, ini yang pada umumnya nih, apalagi saat pembuatan gerabah. Dibedakan menjadi dua, yaitu ada teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau kita biasanya menyebutnya dengan cor. Nah, alatnya apa saja? Yaitu cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Kalau ingin membentuk hewan, maka ada cetakannya kerangka hewan. Kalau ingin buah juga seperti itu, dan banyak lagi macam-macam bentuk yang diinginkan. Jadi cetakannya disesuaikan dengan keinginan kita. Bahannya apa saja? Ada semen, ada gips, ada fiberglass, emas, perak, atau perunggu cair. Nah, jadi berbeda-beda ya. Ingat ada teknik butsir, kemudian ada teknik pahat, konstruksi, dan juga cetak. Jadi 4 itu harus kamu ingat. Nah, bagaimana cara mendesain dan merancang pembuatan patung? Yang pertama itu adalah membuat sketsa. Jadi kita buat dulu sketsanya nih, patung apa yang mau kita buat. Misalnya kalau patung buah durian, maka sketsa yang harus kita gambar adalah buah durian. Kemudian yang kedua adalah memilih alat dan bahan. Jadi disesuaikan mau menggunakan alat dan bahan apa, apakah bahan lunak atau berbahan keras. Kalau lunak tadi ada tanah liat, ada plastisin, ada gips, ada semen. Kalau bahannya keras bisa pakai kayu, batu, atau marmer. Kemudian setelah alat dan bahannya kita pilih teknik pembuatannya. Nah, ingat teknik pembuatan kan juga disesuaikan dari bahannya. Kalau tadi bahannya lunak, kita tidak bisa menggunakan teknik pahat. Begitu juga sebaliknya. Kalau bahannya keras, kita tidak bisa menggunakan teknik butsir. Jadi disesuaikan.
membuat sketsa, memilih alat dan bahan, dan memilih teknik pembuatan. Nah, beralih dari mempelajari mengenai patung, kita akan mempelajari ciri-ciri hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Masih ingat nggak? Ovipar adalah hewan yang bertelur, vivipar melahirkan, sedangkan ovovivipar adalah yang bertelur melahirkan. Nah, ciri-cirinya apa saja? Kalau ovipar tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Nah, ini dikatakan tidak mamalia. Kemudian yang ketiga, karena tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Coba masih ingat nggak contoh ovipar apa saja? Benar, jenis-jenis unggas, contohnya bebek, kemudian ayam, kemudian burung, kemudian ada juga buaya. Nah, jadi itu ovipar. Jadi kan telinganya, daun telinganya tidak nampak. Kalau kamu perhatikan, contohnya ayam yang paling sederhana ya, hewan peliharaan, itu tidak memiliki daun telinga, tapi dia punya telinga ya abang kakak, hanya saja daun telinganya tidak terlihat atau tidak ada. Tidak mamalia atau tidak memiliki kelenjar susu. Nah, itu ciri-cirinya. Kalau vivipar lain lagi, yaitu hewan yang melahirkan. Contohnya dia memiliki rambut atau bulu, memiliki kelenjar susu, dan memiliki daun telinga. Tuh contohnya ada gambar kelinci. Selain kelinci, apalagi mamalia yang lainnya yang melahirkan? Kucing, kemudian panda, kemudian beruang. Nah, jadi kan memiliki rambut dan memiliki kelenjar susu dan daun telinga. Kebalikan dari ovipar. Terakhir yaitu yang sedikit berbeda ya, yaitu ovovivipar. Nah, ovovivipar ini kan bertelur melahirkan. Yang dimaksud adalah bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induknya. Jadi dia bertelur di dalam, menetas di dalam, kemudian dilahirkan oleh induknya. Nah, pembuahannya terjadi di dalam atau internal. Kalau tadi kucing, kalau tadi ayam, dia begitu bertelur dikeluarkan oleh induknya kan dia dierami, jadi dia menetas di luar. Beda dengan ovovivipar. Kalau ovovivipar, dia itu menetas di dalam tubuh induknya. Nah, kemudian tidak mempunyai rahim dan tidak menyusui. Apa kemarin contohnya abang kakak? Iya, contohnya adalah ular. Kemudian ini lanjutannya adalah ikan pari. Jadi ikan pari adalah bertelur melahirkan. Kita lanjut ke negara-negara anggota ASEAN. Nah, ini peta Asia Tenggara. Di sini ada negara-negara anggota ASEAN, dimulai dari Indonesia, kemudian negara tetangga kita Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, masuklah ke Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan terakhir Filipina. Jadi ada berapa negara anggota ASEAN? 10. Benar, harus diingat ya abang kakak, negara anggota ASEAN apa-apa saja atau negara mana saja yang menjadi anggotanya. Nah, Indonesia kan kemarin sudah misalkan jelaskan juga bahwa mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu juga Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka itu tepung ya, kemudian karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh itu juga dihasilkan, ada yang dihasilkan dan diproduksi di Indonesia kemudian diekspor ke negara lain. Kalau Brunei Darussalam itu terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Coba sebelum kita lanjut, masih ingat kan ekspor dan impor? Kalau ekspor artinya iya, kita mengeluarkan atau kita mengirim, sedangkan impor kita menerima atau barang yang masuk ke negara kita. Jadi kalau ekspor ini adalah kita yang mengirim ke negara lain. Jadi yang dihasilkan di negara kita kirim ke negara lain. Kalau tadi Brunei Darussalam sudah, Malaysia. Nah, Malaysia itu kan bidang pertanian juga, pertambangan, dan perindustrian. Biasanya pertambangannya itu menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Sedangkan Singapura itu mengekspor mesin dan alat transportasi, begitu juga dengan alat elektronik. Kalau bahan kimia yang banyak juga ya yang dihasilkan di Singapura. Nah, di sini juga dikatakan Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Kalau di Thailand itu ada pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Dan dikatakan bahwa Thailand merupakan lumbung padinya ASEAN. Kalau di Filipina sama, ada pertanian, pertambangan, dan industri. Apa komoditas terbesar ekspor Filipina adalah gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Sedangkan Vietnam masih sama di bidang pertanian. Nah, di Vietnam juga industrinya meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Sedangkan pertambangan di Vietnam itu menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat,
wolfram dan seng. Sedangkan hasil hutannya dari Vietnam yang terkenal adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Sedangkan kalau penduduk Kamboja itu di bagian sektor pertanian. Kalau di Laos juga pertanian. Apa yang dihasilkan yaitu beras, yaitu padi, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Kalau Myanmar yang dihasilkan adalah kayu, terutama kayu jati. Ada juga padi, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Jadi itulah masing-masing negara di anggota ASEAN yang memiliki hasil buminya, baik itu dari bidang pertanian, kemudian dari bidang minyak, bumi, dan yang lainnya. Nah, kemudian karena mereka negara tersebut dikaruniai begitu banyak, seperti contohnya tadi Indonesia hasil bumi, maka itu bisa diekspor ke negara lain yang membutuhkan. Jadi kita saling tolong menolong ke negara lain. Nah, itu materi pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk video ini abang kakak materinya mencakup 2 hari ya. Untuk hari ini yaitu hari Selasa dan dilanjut untuk hari Kamis. Jadi materinya Miss Eka gabung, tapi untuk latihan itu tetap berbeda. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Semoga materi yang Miss Eka jelaskan bisa kamu pahami, dan kalaupun ada yang kurang kamu pahami, boleh kamu tanyakan ke Miss Eka melalui WA Miss Eka secara pribadi. Kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk mengisi absen setiap harinya sesuai dengan jadwal roster mata pelajaran kamu. Jangan terlambat ya abang kakak, dan kerjakan tugas kamu dengan sebaik mungkin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.